Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Mekalungi, guru SDN Banjarjo, Kota Madiun. Kemampuan literasi numerasi yang baik membantu siswa tidak hanya menguasai konsep matematika dasar, tetapi juga mengembangkan pemikiran kritis, problem solving, dan keterampilan analisis yang diperlukan dalam dunia modern yang semakin tergantung pada data dan teknologi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan dalam mengajar yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individual di antara siswa dalam satu kelas. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap murid memiliki gaya belajar, minat, kecepatan pemahaman, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang sama untuk belajar, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam cara mereka memahami dan merespon materi pelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus menghamba pada murid, artinya memfasilitasi murid sesuai dengan gaya belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Baik. Semuanya masuk? Masuk. Ada yang tidak masuk? Siapa? Zahra. Ya, sakit? Ya, kalau ada temannya sakit nanti dijenguk ya. Oke, sebelum dimulai, mari kita ice breaking dulu, berdiri dulu semuanya. Tepuk semangat ya, tepuk semangat. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silahkan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar apa ya? Anak-anak pernah membaca buku cerita? Pernah. Cerita apa saja? Maling kundang, kancil, ya, Sunan Kalijaga, si kancil. Oke, ya. Jadi anak-anak sudah pernah membaca berbagai macam buku cerita ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang disebut dengan ide pokok? Apa ya jenis-jenis paragraf? Nah, anak-anak hari ini adalah kegiatannya anak-anak belajar membaca teks, di mana anak-anak nanti bisa menentukan ide pokok dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok tersebut. Sebelum anak-anak masuk ke materi menentukan ide pokok dan jenis-jenis paragraf, itu silakan dibuka budi aktifnya ya. Budi aktifnya dibuka, bagian asesmen diagnostik. Silakan dikerjakan sesuai dengan kemampuan anak-anak, tidak usah nyontek temennya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah ketemu? Sudah? Ya, itu ada games. Silakan dikerjakan. Silahkan dibuka materinya. Di situ ada beberapa bentuk materi, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk paragraf, ataupun dalam bentuk lagu.
Sudah? Silahkan dilihat. Terserah anak-anak mau milih yang mana. Boleh video, boleh paragrafnya, boleh lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok apel. Di sini ada jenis-jenis paragraf. Apa saja jenis-jenis paragraf? 1. Ada paragraf deduktif. Kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf, yaitu kalimat penjelas. Contoh, sebaliknya konsumsi pengurangan air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah kekurangan konsumsi air putih. Kalimat paragraf campuran. Kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat utama berisi ide pokok diperkuat di akhir paragraf. Contoh, mengonsumsi air putih dalam jumlah cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak akan membahayakan bagi kita. Minum air putih jumlah cukup bisa membantu mengganti cairan yang menghilang. Dengan demikian kesehatan tetap terjaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok kami berbentuk video. Yang pertama, paragraf deduktif adalah kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf. Kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Induktif adalah kalimat penjelas. Kalimat utama berisi ide pokok di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Campuran adalah kalimat utama berisi ide pokok di awal paragraf. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas, kalimat utama berisi ide pokok diperkuat di akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Mengalami saluran sebagian besar tubuh manusia berdiri di atas air. Konsumsi air putih dibutuhkan agar organ itu bisa bekerja. Maksimal kebutuhan cairan seorang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Namun pada kondisi kedua, aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca. Contoh paragraf induktif. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu konsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau rasa haus datang. Contoh paragraf campuran. Mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Pembelajaran sangat menyenangkan. Saya sudah bisa menentukan ide pokok dan jenis paragraf, serta menggunakan Chromebook dengan maksimal. Saya bisa membuat video cerita pendek dan menentukan ide pokok dan jenis paragraf. Sebagai inspirasi untuk dimanfaatkan di setiap fase agar pembelajaran jadi menyenangkan, terkondisi dan dapat didokumentasikan. Lanjutkan dan jadikan sebagai budaya mutu sehingga akan terbit buletin digital secara berkala.